Terus apa? eh gue mau cerita sesuatu deh. Apa Tapi dari tuh? tadi gue berusaha menyaring angle-nya gitu. Tapi gue mau cerita aja anyway. Ya, Mungkin ini tidak applicable kepada semua orang. Maksudnya gini, kalau lu yang kerja kantoran, mungkin ketika lu mendengar akhir cerita gue, lu akan bilang gini, ya kalau kita kerja kantoran kita nggak bisa begitu kak. ya. Inti itu adalah gini, eh lo terpapar nggak sih konten-konten yang beberapa tuh suka ngirimin gue orang marah-marah di jalan, orang di mobil kesalip motor dikit belum kena loh, udah marah-marah, mobil sama mobil head to head gitu, nggak ada yang mau ngalah, marah-marah. Itu di Bali, di Jogja pada marah-marah. Sekarang orang gini, kenapa ya kak sekarang orang tuh gak marah-marah melulu gitu. Terus? Menurut kan kita pernah bahas itu ya, karena kita tuh sekarang pada capek. Nah, Ya, kemarin gue event kolaborasinya Pan Pacific sama Jolove. Jadi gue ya, ketemu lagi tuh sama foundernya Jolove, ya. Ibu Jo Meloni itu. Heeh. Terus, bukan itu yang mau gue ceritain. Di event tersebut, gue ketemu pengantin gue waktu dia kawin, gue yang MC. Ya, Makeup artist profesional. ya. Dia juga businesswoman tuh, pintar banget nih perempuan cari duit. Mm-mm. Namanya Vina Gracia. Oh, Kenal loh? orang Surabaya ya? Orang mana ya dia ya? Lu Nama orang, itu kan, orang kaya pokoknya. iya, kalau itu gue tahu. Bisa bayar lo nge-MC buat wedding sih orang kaya pasti. Udah pasti. Ah, Itu gue Iya, bablasin aja. nama itu familiar tapi Vina Gracia. Terus, Tapi yang gue suka dari dia, karena dia pintar banget cari duit, Wet. ya, Dia itu ngajar make up, buka sekolah make up, bikin produk, make upin pintar banget cari duit. ya, Dan orangnya tuh resilient banget. ya. Terus dia nyamperin gue, terus gue gini, Vina, ya ampun gue tuh gak kenalin loh. Terus gue nanya, gimana kerjaan baik-baik aja? Kak udah lama banget, anakmu umur berapa? Udah mau 4 tahun. Astaga, kerjaan baik-baik kak? Ya baik, aku bilang gitu. Terus dia ngomong gini, aku lihat kamu sekarang aktif banget di TikTok ya? Dia bilang gitu. Itu pembukanya dia tuh. Terus, Terus gue gini, iya, kamu TikTokan juga? Iya, tapi aku nggak aktif, nggak kepegang kak. Dia bilang gitu. Aku harus tahu batas. Kakakku tiba-tiba jadi aktif di TikTok, gimana ceritanya? Terus gue bilang, abis kan aku di PH, aku udah berhenti siaran. Gue bilang gue di PHK. Di PHK dari radio gue. Astaga, orang sekelas kamu kak kena PHK. Dan dia mukanya bukan bercanda ya, mukanya astaga kak gitu. Gue gini, iya nggak apa-apa, emang udah waktunya Vin, gue bilang gitu. Tapi akhirnya gue jadi menemukan hal baru, yaitu TikTok gitu. Bilang, iya ya kak. Terus gue nanya, kamu gimana? Aku bilang, gue bilang gini, soalnya kan industri wedding lagi slow down ya, bookingan MC wedding aku tuh nggak seramai tahun-tahun sebelumnya. Gue bilang gitu. Kamu gimana? Terus, terus, dia bilang gini, aduh aku mah masih kak. Tapi ini yang aku mau bahas. Poin pembahasan gue adalah ini. Tapi aku tuh mulai tahun ini belajar membatasi diri supaya aku tidak terlalu capek. nice. Yes. Jadi aku punya kuota untuk makeup pengantin. Ya, Aku itu tahun ini aku masih sebulan 4. Tahun depan aku sebulan cuma 2. ya, Karena aku tuh kerja dari jam 2 subuh kak. betul. Baru selesai jam 7 jam 8 malam. Ya, Udah nggak sanggup kak. Aku kerja, aku tetap punya peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai content creator, sebagai businesswoman. Capek aku kak. Terus gue bilang, oh hebat kamu ya, bisa membatasi diri. Iya kak. Terus gue gini, iya ya Vin ya. Karena kalau kita kecapean, kita jadi, gue gitu kan, galak. Iya bener. Terus dia bilang gini, terutama kita ya kak, orang yang kerjanya jual service. ya, Gue bilang gitu, kita yang orang yang kerjanya jual service, kita ketemu orang, kalau kita kelelahan tuh kita jadi capek. betul. Bener. Terus Setuju. Vina bilang gini, tapi kak bukan cuman kita aja deh kayaknya yang kerja ketemu orang.
Setiap orang dalam hidup pasti akan ketemu orang kan? Iya. Ya. Jadi orang-orang yang galak itu ketemu orang karena mereka sebenarnya kelelahan ya Kak. Good point. Nah, Vina Gracia apa Garcia? Gracia. Hah? Gracia. Gracia. Apa Instagramnya? Vina Gracia dong, itu namanya dia. Lo kecapean? Apalagi kenapa? Cuman ditanya gitu kok marah? Ya itu sama lu kayak ngomong Kim Kardashian. Kardashian apa Kardashian? Kardashian dong. Dia yang make upin Asti waktu nikah. Nah ya itu dah. Oh dia sering make upin Asti. Nah itu dah. Oh cantik ya. Cantik dong. Intinya tuh gitu. Gue mana? Teman gue gak ada yang gak cantik yang. Sombongnya Tuhan. Bukan sombong. Cantik sekali loh dia. Cantik. Intinya tuh gue gini. Gue mau cerita di siaran gue. Hebat loh. Dia tuh udah came up dengan a solution dalam hidupnya dia. Gue harus, I need to reserve my energy. Supaya, karena gue punya peran banyak. Ini terutama buat perempuan ya. Iya. Kan banyak perempuan yang punya peran lebih dari 2. Iya betul. Itu perempuan banget. Multi peran tuh perempuan banget. Bener nggak? Perempuan-perempuan itu kan. Suaminya cakep ya? Apanya? Suaminya. Suaminya Cina cakep kan? Gue bilang sama dia. Gak usah pakai sukunya dong, rasnya. Gak bermaksud rasis. Tapi ini juga gue bilang sama Vina. Vina, suamimu siapa sih Cina cakep itu? Calvin Kak. Terus dia gini. Kakak itu cakep suamiku. Cakep Vin. Cakep banget. Siapa? Calvin Wislim. Iya. Cakep. Intinya tuh gue mau cerita tuh itu. Itu yang gue mau ceritain ke teman-teman di siaran pagi kita ini. gue suka sama cerita ini. Nomor 1 adalah tahu batas tuh menurut gue penting. Tahu batas tuh menurut gue penting. Dan kalau tadi di awal lo kasih apa tuh namanya subliminal disclaimer bahwa ini tidak bisa berlaku di pekerjaan kantoran. Ya, menurut gue ya dan tidak. Ya, tahu kata cukup itu menurut gue penting untuk semua lini pekerjaan manusia dan sebagainya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua sebagai manusia tuh punya limit tenaga, limit pikiran dan sebagainya. Cuma menurut gue Vina lebih beruntung. Kenapa? Karena kan dia bilang gitu ya, sekarang dia sebulan 4. Berarti kan seminggu sekali. Taruh deh misalnya nih, 1 kali dia, ini gue angka ngasal-ngasalan aja ya. Misalnya dia sekali make up 10 juta misalnya. Jadi kan sebulan 40 juta. Uangnya dia kan harusnya sama ya. Maksudnya uang yang dia dapatkan itu dia nggak mau berkurang dong harusnya. Jadi artinya ketika dia mau kurangin 2, harganya harus naik. 20. Bener gak sih? Cuma sekarang masalahnya adalah apakah market bisa menerima itu atau tidak? Iya. Harusnya kualitasnya Vina udah segitunya sehingga dia bisa leluasa naikin harganya. Jadi dia bisa tuh ngurangin dari 4 jadi 3 dulu mungkin, terus kemudian jadi 2. Ya nggak sih? Ya. Dan itu privilege-nya dia di pekerjaan dan status hidupnya sekarang. Bisa jadi itu sama satu lagi sebenarnya. Untuk lo bisa naikin harga tuh kan ada banyak faktornya juga ya, Dave. Ya. Ya nggak? Nomor 1 adalah memang kualitasnya udah sebagus itu. Sehingga nggak bisa juga lo asal-asalan kemudian naikin harga gitu. Lo harus naikin harga berdasarkan ya memang 1, gue menggunakan alat make up atau beauty product yang memang berkualitas. Skill gue memang beda sama yang lain. Service gue mungkin sama kayak tadi si salon itu One Piece. Segitu eksklusifnya sehingga gue berhak dan make sense untuk naikin harga ke level tersebut. Yes.
Nah, kalau kita mau gedein ya, apa yang dilakukan Vina dan salon One Piece itu? Gini, kalau kan dia kan tadi pembahasan kita gini, dia tahu diri, mengukur kemampuan. Tapi dia tetap mengasah skillnya sebegitu skillfulnya sehingga dia bisa naikin harga. Ya kan kayak si One Piece. Menurut lo kalau dia tidak bersih, tidak skillful, mau gue bayar keribat 600.000? Oh Iya. enggak. Betul. Pun demikian Vina. Nah jadi kalau lo pengen naikin harga lo di market lo, Iya. jangan lupa mengasah skill. Gue denger di wawancara ya, Wet, lo tahu aktor tua Anthony Hopkins nggak? Tahu dong. Tahu ya. Anthony Hopkins ada nggak filmnya dia yang enggak berhasil? Nggak ada. Nggak ada. Filmnya dia mungkin bukan yang box office jedar-jedar gitu ya, berlimpah ruah, tapi selalu filmnya dia tuh kualitas. Ya. Ya. Lah, lo tahu nggak? Untuk satu naskah dia mengulang naskah tersebut sendirian di rumah dia sebelum dia hari pertama syuting berapa kali? Tebak aja. 1000 kali. Lebay. 10 kali. 300 kali. Jadi Dia mengulang. dia punya ruangan di rumahnya dia. Ruangannya cuman gelap sama kursi. Itu tempat dia duduk mengulang naskah sebelum hari pertama syuting di kepala dia 300 kali. Jadi dia nyampe di lokasi syuting hari pertama, dia udah gak bawa naskah. Lu tanya, sutradara tinggal nanya sama dia, scene ini, adegan ini. Dia gini, oke. Dia udah hafal. Ya udah dia ulang di kepala dia 300 kali nih. Wow. Ya, itu yang kayak di buku Diary of CEO kan dibilang. Kredibilitas lo tuh harus lo asah banget. Supaya ketika lo nentuin harga, make sense semuanya. Ya. Terus gini ya, tapi juga satu mengenai cerita Vina juga adalah yang gue petik. Mungkin kita tidak semua bisa punya privilege yang dilakukan di beda-beda pekerjaan. Betul. Tapi my message untuk perempuan adalah, perempuan kan seperti tadi kamu bilang ya Wet, punya peran banyak-banyak. Punya peran lebih dari 2 rata-rata. Istri, ibu, ada yang berperan juga di kantornya, sebagai sahabat, sebagai ini, sebagai itu. Kita tuh tiap hari kan punya energi sama. Iya. Tiap hari we are granted the same amount of energy. Ya lu pilah-pilah lah. Kalau hari ini fokus utama lu perlu energi yang nggak bisa ditolak, nggak bisa ditawar untuk peran lu sebagai ibu, sebagai istri, kerja. Udah habis nih untuk 3. Energi lu untuk kongko udah habis. Ya udah, ini harus dikorbankan. Tapi lu butuh banget kongko, social battery lu lagi ini. Ya kerjaannya setengah aja energinya. Atau sebagai ibu hari ini anak-anak agak libur dulu dikit, setengah hari. You know, tambal sulamnya gitu loh. Jangan semuanya digaspol, terus at the end of the day lu burn out. Ya. Itu masih bisa applicable kan? Betul. Gue setuju sama lo.